Halo, halo. Selamat kembali lagi di podcast Nerds After Work. Gua host lo seperti biasa, Kevin, di-join sama partner gue yang setia, Mas Ojan. Halo, halo. Dan Hari ini tambah lagi ya. Iya, kita karena topiknya ini topik udah lama sebagai gue sama Ojan pengen ngebahas, kita udah lama pengen ngebahas ada episode Gundam ya, Jan. Yes. Nah, sekali-sekali pengen episode Gundam dan ini di tengah network kita, nah kita ngundang banyak banyak nerds lain yang juga pada demen Gundam ya, dari Gunpla Otaku dan yang penggemar fans Gundam biasa. Dari biasa teman dari guest kita yang udah sering muncul sebelumnya, Mas Eja. Halo Mas Eja. Halo. Dan di join lagi nih ada guest baru kita, Mas Fitrah. Ayo, halo. Yang nanti sih banyak kalau di sini sih udah pasti ngebahasnya agak memanas ya. Karena gue udah gue aja udah dikomplain, gue aja belum mulai udah dikomplain ya. Udah bahasannya kita ganti aja gitu. Padahal kan maksudnya Gundam gue pengen nyatuin gitu, cuma ya. Jadi kita mau ngebahas Gundam utama, dan karena pengennya tetap topikal supaya algoritma YouTube paling nggak masih topikal ya. Jadi kan gue milihnya sekarang Gundam yang lagi naik nih, Gundam Seed ya. Nah, yang ada sequel ya jatuhnya. Ya jadi lagi story ya. Sekarang apa sih Gundam Seed Project Ignited lagi 20 tahun Gundam Seed. Buat yang lo pada merasa masih muda biar menjadi merasa tua dengan gue juga nggak nyadar tau ya udah 20 tahun, gue pikir 10 tahun. Udah 20 tahun ya? Udah 20 tahun. Gundam Seed tuh 2004. Ya. Lumayan ya. Kayak Indosiarnya yang lama. Oh iya. Indosiar nggak ada aja ya? Ada, maksudnya telat ada ya? Nggak pas di tahun segitu kalau nggak salah. Beli DVD-nya dulu. Ya, iyalah, pasti telat lah. Karena gue ingat Indosiar itu kan pas SMP ya? Iya, SMP Seed, SMA Seed Destiny kalau nggak salah. Iya, 2018. Kelar tapi nggak sih, gue nggak mantau di. Nah, kelihatannya kayak, gue nanya dulu kayak kalau Seed, kelihatannya lu berdua masih nonton nggak? Kayak kalau gue, Ojan masih nonton sampai Seed Destiny deh ya. Lu Trah? Gue enggak. Gue udah kecewa pas gue nonton yang gue lupa tuh, yang cewek rambutnya kuning naik kayak Psycho Gundam, gue bilang tiba-tiba ngamuk. Terus kayak wah, kok kayak Zeta ya? Kayak sudahlah, mending nonton yang lain lah. Udah. Emang Gundam Seed nggak kayak Gundam mobil Itu Gundam awal? Kayak Aurora ya, tiba-tiba dia naik Gundam, tidak ada warnanya. Aduh, sudahlah. Mulainya di koloni, terus koloninya hancur. Iya. Terus kapalnya 4 kaki, warnanya putih. Tapi nggak boleh. Anjir kayak Gundam anjir beneran. Emang biru banget. Kayak white base. White base banget itu. White base. Parah itu. Nah ini kayak nanti mungkin emang gue ngebahas juga karena di belakang ya gue ngebahas story karena bapak-bapak di sini opini Gundam lebih panas daripada DBR ngebahas BPJS atau yang lain. Kayak utama karena nanti juga pengen ngebahas. Lebih nggak pusing. Karena Seed lo mau gimana kayak Seed tuh kayak salah satu yang paling populer lah, utama kalau lu di Jepang. Kayak zaman dulu di kita pun tuh kayak salah satu yang paling populer loh. Kalau lu inget zaman dulu ada Animonster gitu loh, majalah Animonster. Selalu gue inget zaman Seed Destiny itu kira jadi ranking karakter nomor 1 hampir setahun. Iya. Sebelumnya berapa minggu bertahan itu? Oh, hampir 6 bulan ada deh. Pokoknya gue inget tuh gara-gara dulu lama banget tuh kayak ada hampir 2 tahun si Edward Elric dari FMA tuh nomor 1. Terus yang ngegantiin baru kegeser iya. Yang sempat gue inget banget yang makin lama ratingnya makin naik tuh, yang kayak sempat ada yang komen dari redaksinya Animonster, apakah Kira Yamato akan menduduki tahta Edward Elric yang tak tergantikan. Ingat banget gue anjir. Apa kayak gitu komennya. Dan sekalinya naik, orang-orang entah kenapa bukannya senang malah jadi tambah sebel yang tadinya. Nah, tapi gue ngebahas story dulu karena story Seed ada banyak sisi-sisi kontroversi juga di antara kalangan Gundam ya. Utama sih tapi kayak gue pengen mulai jadi di
20 tahun anniversary ini berita paling gedenya nih Freedom. Jadi gue mungkin sih kalau yang ngefans Gundam pada nggak ngefans Gundam kurang tahu, tapi kalau yang ngefans antara lu sebel atau lu benci, tapi di antara lu berdua pun kalau sebel gue udah pernah ngeliat rasanya lu berdua pernah ngerakit Freedom, baik Strike Freedom atau Freedom biasa. Jadi nanti bisa dibahas. Gitu-gitu gue punya Freedom 2 biji. Makanya gue aja yang Gunpla biasa yang gue rakit itu Strike sama Freedom pertama kali. Iya. Jadi Freedom dapat life size sama kayak RX-79 sama Unicorn, tapi nggak di Jepang ya. Jadi dia dirakitnya di Shanghai. Jadi bukan kalau di Jepang biasanya kan Unicorn sama itu di Odaiba gitu ya. Ya ini dapetnya di Jepang, kayak mereka pengen bikin mirip Gundam Store gitu juga sih baru. Jadi kayak mirip kayak kalau gue pernah ke Odaiba dulu, gue sempat lihat yang RX-79 sih sebelum dibongkar. Di sana tuh kayak lo kalau demen banget Gunpla, di sana tuh kayak satu toko isinya Gunpla, di atas ada Gundam Cafe, lo bisa makan minum sambil baca manga Gundam, sama ada jual DVD dan lain-lain segala juga, kaos-kaos gitu juga. Emang satu komplek isinya kayak agak kayak Disneyland mini tapi buat Gundam gitu sih. Asik banget. Asik banget sumpah. Lo kalau kesana Bong duit. Ajak-ajak dong. Gua aja diajak Mas Fitra. Kalau pakai dana sendiri belum, nantilah kalau duit haji ke Jepang. Waduh. Haji ke Jepang anjir. Haji ke Jepang anjir. Waduh. Jadah masih wangi di lemari lah. Wangi dong, tiap hari kan gue sempot. Luar biasa. Gameplay. Tapi emang pas gue kesana itu ikonik banget sih. Tapi gue sayangnya kesana pas itu malam, gara-gara gue waktu itu gue bareng kakak gue, siangnya dia maunya ke Harajuku dulu, jadi gue ke Odaiba aja baru malam. Iya. Anak stylings. Tapi enak kalau lo kesana, kalau lu sempet ke Odaiba itu deket situ, lu cari itu studio TV Fuji, itu gue juga waktu itu jadi kayak sempet kayak ngefoto. Gara-gara TV Fuji tuh yang kalau lu inget dulu Digimon itu yang dulu berantemnya di situ. Iya. Yang ada bulat. Iya. Yang pas yang dia keluar pada yang pada pindah ya. Nah, itu lu tuh bisa jalan dari Gundam gitu tuh. Nah, lu kalau lihat dari jauh tuh kayak jadi kayak aneh gitu, kayak gue ngeliat scene Digimon tapi ada Gundam gede deketnya. Aturan bikin Digimon aja ya. Anjing Digimon gede gitu ya. Bikinnya yang War Greymon gitu-gitu aja biar keren. War Greymon biar Greymon gede. Kalau War Greymon kan orang. Greymon atau Metal Greymon gede gitu. Togemon sih lah. Anjir. Zudomon. Gue sekarang entah kenapa Togemon denger namanya kok agak mesum. Taunya toge yang lain ya. Jadi gila istilah. Namanya kok agak jadul anjir. Namanya kok agak senonoh sekarang gue kalau denger. Goblok. Dasar otak-otak. Ya, nah jadi ini langsung masuk ke topik. Gue pengen nanya opini Bapak di sini semua, karena Freedom yang dapat kehormatan lah ya. Pertama kali ini live action di luar seri. Gue demen Gundam, tapi gue ya kalau seperti kayak tadi bilang kayak agama ini gue fundamental di UC sih, kayak gue murninya di UC gitu lah, kayak gue bilang itu yang kitabnya, sisanya sih gue bilang hadis lah kayak. Gawat. Nah jadi kayak menurut bapak-bapak di sini gimana nih, ada Gundam di luar UC yang dapat kehormatan pertama dibikin life size, terus yang dapat Freedom, menurut lo gimana? Apa setuju apa kagak? Apa menurut lo ada Gundam lain yang harusnya lebih cocok? Kalau gue kepikirannya kok kayak bercandaan ya. Giving freedom to the land of no freedom. To the point. Boykot Cina lo. Temanya politikal aja, gawat. Temanya politikal. Gue pas ngeliat pertama gue kepikirannya gitu aja, anjir. Ini serius nih. Ini ngecengin apa gimana anjir? Tapi selain dari situ, karena juga misalnya gini, selain yang
yang paling rame ya Gundam ya. Selain Freedom apa? Double O kan? Iya. Iya. Nah, Double O rame. lo kalau mau kalau bikin Double O tahu sendiri. Susahnya tahu buset, sendiri. Itu banyak banget sih. Tobat Nasuha lu. Terlalu banyak perintilan. Iya. Tapi gue juga nggak tahu sih kayak kalau Double O gue bayangin kalau life size apa? Ya jangan pakai risernya sih, jangan pakai yang biasa banget aja. itu. Gue nggak tahu Mas Ojan yang orang sipil ogel-ogelnya ke kanan apa kiri kalau gitu. Yang kalau apa? Tapi kalau itu juga nggak tahu Freedom kan sayapnya juga. Iya. Kalau Freedom itu sayapnya dikecilin lah kalau gue lihat sih dia. Iya sih. Jadi lebih ke center gravity-nya tuh lebih ke depan dia. Kan juga kan dibikinnya kan nggak tegak gitu loh. Iya, nggak full tegak. Ya kan? Nggak tegak. Jadi dia ada yang satu, gue lupa kaki kiri apa kaki kanannya itu kan ke depan kan. Jadi biar agak. Oh, pantesan ya. Mungkin sih gue juga nggak mikir kenapa. Ini kan posisinya agak aneh tuh badannya. Ya logika lah. Lo kalau misalnya kaki kanan kiri sejajar gitu kan, terus sayapnya ke belakang gitu, ini ngedongak ke belakang pasti kan. Gue orang kimia kan, gue cuma tahu nyampur kalau berdiriin nggak tahu. Diusap. Diusap anjir. Ya kayak apa? Nah kalau kayak Freedom itu kayak iya sih kayak gue ngeliat makanya gue juga nggak mikir sih karena tadi ya berarti gue tadinya ngarep kayak bisa kalau kayak unicorn kan kayak ngebuka gitu ya kayak anjir kalau mau sayapnya ngebuka tadi gue ngarep kalau dia bisa bikin sayapnya ngebuka kan lumayan itu susah sih kayaknya soalnya gue tuh kayak bete banget gue tuh kayak cuma 2 bulan dari unicorn dibikin loh jadi kayak walaupun RX-79 lebih ikonik lah ya Gundam pertama. Kayak tapi kayak unicorn tuh kayak ada teman gue yang habis itu kesana 2 bulan habis itu terus kayak dia malah nggak terlalu fans Gundam gede tapi kayak dia ngeliat oh keren kayak apa dia bilang keren lagi coba gue lihat coba begitu lihat terus kayak si Gundamnya nyanyi gitu terus kayak pakai OST unicorn itunya kebuka. Iya. Kesel. Mau lihat. Tapi kayak ya gimana ya kayak sit ya mungkin gue mau ngomong sit juga ya kayak kalau lu pada sit tuh menurutnya gimana ya kayak karena banyak yang ngekritik ya tadi kayak lu juga ngekritik ya kayak ceritanya kok agak mirip kayak Zeta gitu ya. Yang gue sih nggak terlalu kritik kayak Zeta karena yang itu udah Destiny begitu sit biasa aja gue bilang udah Gundam ya UC banget. Anehnya gini sih maksudnya yang bikin gue nggak suka ya to the point aja lah ya maksudnya kayak yang sit emang gue sempet tahu sih cuman yang dia openingnya benar-benar kayak Amurore pas gue nonton Gundam Jebot tuh si Mbah kok anjir gila copy paste abis nih kata gue terus pas ngeliat ya itu yang tadi gue bilang tiba-tiba kayak lagi nonton Indosiar wah lihat deh Indosiar lagi apa gitu minggu pagi terus kayak wah kayak berantemnya seru nih lawan Gundamnya gede kok kayak gue pernah lihat scene-nya gue bilang tuh emang lainnya kayak Zeta terus pas gue lihat salah satu yang lain bikin gue males mungkin bahasa gue ya karakternya kayak karakter cantik gila beneran deh maksudnya matanya yang kayak gitu maksud gue tuh kayak nggak tahu ya kok kayak nggak ada keren-kerennya gitu loh menurut gua. Emang desainnya agak kayak shoujo sih. Nah mungkin ya ini mungkin kenapa kayak dia dibikin di mana di Shanghai lah Vin ya di Shanghai ya. Nah itu kayaknya apa karena karakter animasi Cina atau Shanghai itu kayak cowok-cowok manis kali ya makanya kayak masuk kali ya. Iya kayak wah segmennya sama nih kayak Freedom nih karakter cantik-cantik nih laki-lakinya ini masukin aja deh. Emang ada pengaruh itu sih kayak iya kan kayak, ini makanya kayak sit tuh ya kayak sit sama Double O tuh agak kayak kebalikan loh kayak kalau sit tuh di Asia tuh populernya sumpah populer banget kayak terutama di Jepang gitu loh kayak sit tuh populer banget tapi Double O tuh nggak terlalu kayak nah tapi kalau di Barat itu kebalikan kalau lu ke Amrek gitu sit tuh mereka kayak pada bete semua lihat sit karena emang gimana ya emang kalau Barat kan nggak demen juga tuh karakter-karakter cantik gitu. Makanya kayak Metal Gear Solid MGS aja tuh MGS 2 paling nggak populer gara-gara Snake-nya yang darinya jenggotan diganti sama Raiden yang cantik-cantik manis. Cantik manis gitu. Nah, mungkin itu kali ya Vin ya. Maksudnya kayak yang tadi lu bilang Double O di luar Asia lebih ini
kebetulan yang sama nggak sih? Kan ada beberapa yang bilang Double O kok kayaknya temanya mirip Wing ya. Nah, sedangkan Gundam Wing juga di Amerika jauh lebih, nggak tahu ya. Dulu gue pernah baca, kayak di Amerika tuh jauh lebih apa ya? Jauh lebih terkenal gitu loh. Kayak lu nyari di internet dubbing episode Wing tuh kayaknya gampang banget gitu loh. Jadi kayak selinear itu kali ya. Dan ya Sid memang copy paste UC banget. Dia bukan UC tapi ngopi paste UC. Jadi kayak ada sensasi, wah ini sama kayak Gundam jadul. Mungkin beberapa orang mikirnya gitu, tapi kalau gue pribadi kayak, lu kalau mau bikin kayak gini lu bilang aja timeline UC, ngapain bikin timeline sendiri gitu loh. Kayak aneh aja jadinya. Nah mungkin sih kayak lucu aja sih. Ya, gue sih setuju kayak gue bilang kan? Sid tuh niru. Tapi jujur gue senang Sid tuh malah gara-gara ini kayak gue ngerasa buat Gundam di luar UC yang ceritanya agak nge-UC itu Sid. Jadi gue tuh kayak gitu tapi malah jadi gue demen gara-gara ceritanya oh ya udahlah ini nggak lebih baik dari UC tapi paling dekat ke UC yang bisa gue tonton di Gundam waktu itu. Ya itu dia. Oke, sementara kalau Double O sama Wing tuh kayak gue malah gimana ya, kayak ceritanya tuh kayak terlalu simple, agak kayak shonen banget gitu loh, nggak sih? Kayak, emang iya sih. Kalau gue tuh ngerasa tuh kayak bukannya gue nggak seneng sih, tapi kayak gue ngerasa Gundam Wing tuh kalau kayak gue tonton ulang tuh kayak ini acara dilemanya dikit, Wing dikit banget serius. Kalau O sih Double O masih ada yang mati segala macam lah. Tapi kalau di Wing kayak ya udah, yang karakter hebatnya pasti menang, udah gitu doang. Cuman kayak ada plot twist dikit-dikit aja. Ya nggak, UC kan plot twistnya gila-gilaan. Kalau Wing tuh kayak gue bener-bener kayak Wing tuh kayak salah satu favorit gue tuh cuma lebih agak faktor nostalgia sih, gara-gara Gundam pertama yang gue tonton dah zaman dulu. Zaman gue kecil yang pertama siar kan dulu Wing. Iya, betul. Tapi kayak Sid tuh kalau Sid tuh ya gue bukan Gundam favorit, tapi kayak ceritanya ya lebih politik, lebih strategi perang gitu loh, bukan Gundam yang super weapon. Nonton Aurora live, nonton Zeta live, nonton itu sih tetap course utama gue aja. Kalau gue emang tetap orinya mau Gundam yang asli, Zeta sampai Shark Counter Attack, nah Unicorn gitu, nah itu makanan utama gue. Tapi buat yang timeline di luar itu kayak kayak gue tuh mending kalau timeline di luar tuh kayak yang Sid yang agak niru-niru UC, atau lo bener-bener kayak G Gundam yang bener-bener God Gundam. Wah. Yang udah kayak setengah super robot kayak gue yang enjoy tuh yang kayak gitu. Namanya siapa lagi, gue lupa karakter utamanya itu. Domon Kasu. Itu kalau di Super Robot Tyson paling ngacak kalau ada dia. Iyalah, itu scene-nya paling panjang, mau ngeluarin satu jurus aja habis berapa menit, gila. Sumpah. Nah, ngomong-ngomong Gunpla, sebagai lo pada Master Gunpla juga ya. Fitra Master. Aduh, mana Master? Lah, yang udah pernah nyentuh PG kan dulu. Gue HG aja belum pernah sama sekali nih. beli Kevin, coba Kevin. Gue nggak ada ruang gue terah kalau buat nyimpen kayak. Soalnya gue aja dulu aja di sini nggak apa-apa. Dulu aja wing gue aja sedih, udah gue susun, terus pas gue dulu kuliah gue tinggal di rumah diprotolin, sayapnya hilang. Udah kayak Fitra aja. Gue mau mulai main, gue kayaknya mau mau main Gundam. Oh ya udah lo kayak gue aja, nyoba MG dulu gitu. Nanti kalau udah ini baru main ke PG. Oh gitu ya. Langsung beli pertama langsung PG tapi dong. Kan bangsat. Anjing, gue aja belum pernah nyentuh PG lo langsung main PG, bangsat. Seru Jan PG, puas ngerakitnya. Itu PG yang mana sih, Bro? Dulu Simba, awal beli GP gue. Iya, kalau belum punya GP01. GP01 sampai 2 kali beli. Wow. Nama itu sama Godin ya. Itu paling menarik ya, kelengkapannya asik dah. Asik ja, bisa. Iya. Aduh, kan bisa dua mode tuh kan. Iya, bisa GP biasa, bisa yang GPFB. Ya, itu untung yang tertarik lo ya, Trah. Iya. Kalau kayak gue sekarang gue udah beli dua-duanya kalau itu, biar bisa 2 mode. Iya sih, buat dipajang tuh asik. Iya, aduh.
Kacau. Puyeng sih majangnya gede banget itu. Ya makanya gue itu kayak kalau udah ngerakitnya asik, begitu udah selesai kayak gue mikirinnya majangnya di mana nih, kalau gue taruh dekat pintu ke senggol. Kayak kalau gue ada ruang bisa gue taruh rak doang sih gue pengen. Terakhir iya dimainin gue sama ponakan gue di rebut-rebutan patah. Wow. Kira harganya 100.000. Sakit hatinya itu loh, sakit hatinya begitu. Kayak Zeta ya, kayak Zeta ya. Oh iya Zeta tuh, aduh Zeta diminta transform terus ya. Iya, bolak-balik berubah mulu transform, kendor lama-lama. Padahal tuh Zeta ikonik banget tuh kayak gitu. Tapi makanya, keren sih ya. Parah tuh. Lo makanya kalau beli Zeta tuh harus belinya 2. Satu lo apa? Pesawat. Satu pesawat, satu yang berdiri. Iya. Transform dong. Nih, udah transform nih. Transform nih. Kalau mau lihat yang kiri apa yang kanan aja. Lo lain kali lu beliin robot-robotan Transformer aja kan. Iya. Ngerti dia masalahnya. Oh, susah kalau udah ngerti. Susah. Kalau Transformer berubahnya jadi truk, kalau Zeta berubah jadi pesawat, kagak laku. Belinya beli Decepticon yang jadi pesawat. Iya, kalau Transformer tuh yang Decepticon keren-keren jadi pesawat. Emang jadi iya sih. Jadi tank. Gitu aja lain kali lu beliin ini apa Decepticon, lu catnya cat jadi Zeta. Biru merah putih. Kasih pistol cuma 3 warna. Iya. Merah putih hitam. Aneh sih jadinya ya. Kalau malah lebih jadi makros ya gue bilang. Iya. Bisa tuh Zeta kayak makros setengah nongol kaki. Iya. Emang kalau nggak salah tuh, gue lupa deh. Tapi kalau nggak salah tuh yang ngedesain Zeta itu, gue lupa dia bikinnya yang mana duluan. Tapi gara-gara kerjanya dia awal dari Gundam asli. Tapi animatornya Gundam asli itu abis itu bikin Macross, abis itu dia ke Zeta. Gue lupa apa Gundam dulu ke Zeta terus ke Macross. Jadi kayak desainernya itu emang, gue lupa dia bilang jadi kayak ada nyambung gitu loh, begitu dia ngedesain di Macross yang Valkyrie-nya itu sama dia ngedesain Zeta yang bisa transform. Soalnya kayak dia bilang tuh kayak tadinya dia ngerasa tuh abis Macross tuh kayak pengen Gundam yang transform gitu juga. Tapi keren sih jadi. Gue juga sih kayak Zeta ikonik banget sih. Kayak apa? Nah tapi ngomong-ngomong Gunpla dan Gunpla yang bisa transform, jadi buat set ini dia juga ngerilis baru nih. Iya tuh yang baru. MG ya. Karena bareng ini dia ngerilis ada side story dari manga juga. Gue belum baca juga sih manganya, baru rilis. Tapi MVX X08 Eclipse Gundam yang ini aslinya yang bikin gue pengen ngebahas topik ini. Mungkin Mbak Wayu ini gue tampilin buat lo semua, nanti juga di podcast gue tampilin gambarnya kayak gimana. Tapi bagaimana first impression dari desainnya yang baru? Mirip yang burung itu ya, Jan? Apa Jan? Yang sebelumnya? Yang burung. Apa sih yang ada kayak angsanya tuh? Iya Penelope, mirip sekilas. Iya. Kalau Penelope Gundam ada leher rangsanya. Iya. Itu pundak-pundaknya mirip-mirip sih. Iya, tunjukin sambil ditongolin aja deh. Penelope Gundam. Persis anjir. Itu mirip. Penelope Gundam atau enggak si Gundam. Si-nya itu pakai XI. Si Gundam atau enggak Penelope. Baru lihat. Baru lihat ya. Asli absurd banget. Tapi gue mending Penelope sih, soalnya Penelope lebih apa? Penelope tuh ada leher angsanya nongol gitu. Tapi secara bentuk keseluruhan hampir mirip kan, jadi kayak pundaknya tuh kayak tajam-tajam ke bawah gitu. Iya. Model-modelnya tapi kalau Penelope tuh gue demennya ini tuh kepisah gitu loh, kepisah sama. Iya, bisa lepas tuh. Nah, kalau ini tuh kayak nyatu apa? Eclipse tuh kayak mungkin warnanya juga ya. Gue nggak demen warnanya juga sih, biru. Gradasinya aneh. Gradasinya tuh kayak gue entah kenapa kalau ngeliatnya tuh agak kayak gimana ya? Agak kayak Zoids atau acara Sunrise lain yang apa kayak yang acara meka-meka non Gundam gue kalau misalnya kayak gini sih lebih ngelihatnya kalau misalnya pada tahu yang Super Robot Wars original Cybuster. Ya. Itu persis banget kayak gini. Parah. Kayak cara bentukannya. Birunya nggak biru sih ya. Ungu jatuhnya. Ungu ya jatuhnya ya.
makanya kayak Makanya nggak gimana ya jadi ngeliatnya. Nah, ikonik ini aneh jadi. Tapi Sid tuh emang selalu agak kemana-mana sih, kayak ada yang bisa keren simple gitu. Kalau kayak Strike Noir tuh gue demen. Nah, itu Tapi iya, kalau bagus. kalau Strike yang versi biasanya yang warna-warni gue lihat tuh malah agak aneh. Kadang-kadang. Strike biasa, iya sih. Strike biasa tuh masalahnya polosan banget anjir. Iya, terlalu simple deh. Yang di sheet yang bentuknya emas soalnya Yakushiki ya. Iya. Yakushiki. Yakushiki Zeta. Yakushiki itu Zetanya. Yang di sheet Destiny apa ya? Kan ada yang emas-emas. Ada yang emas. Akatsuki kalau nggak salah ya. Oh iya, Akatsuki kalau di itu. Kalau Yakushiki makin banyak yang mirip sama Zeta itu, ya. tapi itu kalau nggak salah sistemnya juga sama kan sama kan bisa reflect beam. Iya anjir, makanya gue pas ngeliat Akatsuki ngeliat anjing ini mah Yakushiki anjir. Diganti nama doang. Pilotnya aja mirip bentuk-bentuk. Gue sih udah nggak kaget dari orang sit aja itu awal ini mah RX-79, tapi ya udah. Kok tiba-tiba ada cerita unsur Zeta? Unsur ini. Lah sit lo lihat kayak apa plot episode awalnya itu anak kagak sengaja masuk Gundam yang warnanya biru merah putih di bawah. Terus yang jadi lawan utamanya rivalnya warnanya merah. Ya udah udah cuma ya, udah ini banget anjir. Yang bedanya yang topengnya, yang beda yang musuh utamanya yang pakai mecha merah yang sama topeng dibedain. Iya. Tapi kalau topeng sih tradisi udah tradisi. Gundam apapun tuh harus ada topeng. Semuanya. Gundam apapun harus ada topeng. Kayak gue rasa Gundam Seed kompilasi Gundam jadul deh. Ya kan biar gampang aja ngegambarnya. Itu tumpuk kali pas gambar. Kayak, wah kita mesti bikin model Gundam baru. Dulu ada Yakushiki. Coba ya. Kita bikin warna emas, bikin lancip-lancip aja. Jadi. Nah, namanya itu aja homage, dia menghargai yang original, jadi tribute mungkin gitu loh. Desainernya mirip kayak sistem Indonesia ya, amati. Bilang aja nggak kreatif anjir, males mikir bangsat. Iya sih benar. Amati tiru ganti anjir. Kan namanya band tribute gitu loh, kayak apa? Kalau itu kayak Indonesia udah amati tiru ganti. Kerenan ini God Gundam yang hyper malah. Wah itu God Gundam mah dimensi berbeda, tapi emang keren sih, jauh lebih. Emang keren, maksudnya lebih. Gue Gundam tuh malah demen gara-gara sengaja dia tuh ngarah ke yang ke super robot gitu, kayak gue paling demen Master Gundam ada kudanya. tapi yang yang bener-bener di apa G Gundam itu kerennya tuh coba-coba banget ya. Jadi kayak lo lihat aja anjir Gundam bentuknya yang Netherlands. Oh iya. Baling-baling anjir, gila. Kincir. Itu gue jadi, itu yang gue jadiin meme begitu sama teman gue pengen ngebahas kayak abis RX-79 sama Unicorn apa yang mau dibikin, itu kayak gue bilang oh ini Gundam yang Netherlands. Terus apa? Keren sih. Tapi aneh ya. Netherlands yang Matador anjir, Matador Gundam. Kalau yang tapi gue paling demen itu ya pala banteng anjir, oh gila. Kalau yang kipas tuh gue paling demen apa kan bisa transform, tapi kalau kayak Zeta jadi pesawat ini transformnya benar-benar jadi kincir. Jadi kincir doang anjir. itu sampai gue lihat terus ini gunanya apa, kayak gue baca ke Gundam Wiki kayak dibilang jadi fungsinya supaya sembunyi di background dia pura-pura jadi kincir angin bener. Anjir. Kamuflasenya kan aneh juga ya, tiba-tiba satu tuh kalau kamuflase. Jaraknya jauh sendiri. Nggak ada apa-apa tiba-tiba dari kincir ini. Jadi kincir. Daripada yang itu, Vin, yang Denmark punya ikan Indosiar. Iya. Oh iya, ikan. Lebih nggak ada otak. Itu kayak ini anjir, kayak orang part time yang dikasih kostum ikan gitu loh. Iya. Kayak mampir, ayo mampir. Iya. Ngasih flyer. Tapi lucu sih kalau dibikinin guntlanya semua tuh lucu asli dilengkapi. Parah. Bodoh amat lah. Pasti gue koleksi anjir. Gue pengen banget yang kincir dibikin HG-nya gitu loh. Beli daripada dua yang nggak mending yang India, yang Cobra. Kayaknya masih lebih keren itu deh. Yang India punya ada tuh yang Cobra. Gue kalau misalnya itu seri yang G Gundam, Gundamnya dikeluarin semua, kayaknya gue bakal koleksi deh.
Itu unik-unik. Kocak coy. anjir. Iya kocak anjir. Kayak lu nggak usah ngelihat negaranya dari mana, kayak ngelihat Iya. bentuknya tahu. Wah ini Iya. Belanda nih. Terus kalau lagi apa kayak lagi kumpul gitu enak kan. Ayo ini dari negara Iya. mana? Apa ya? Goblok. Nah, ya itu makanya kayak gue demennya kayak kalau Sid emang gimana ya? Sid tuh gue ada yang gimana? Ada sisi yang desainnya gue demen, ada sisinya yang gue nggak demen. Iya. Kayak gue kalau lihat kayak dari Astray aja. Kayak Astray tuh gue Red Astray gue demen, Blue Astray oke. Tapi Golden tuh gue nggak demen, yang Gold Astray. Itu aneh. Itu aneh. Maksa. Yang apa Iya. apa Mina itu kan sama Iya. Tiki Mina atau apa. Pilotnya juga aneh. Iya, pilotnya aneh banget. Pilotnya yang dibahas. Pakai highlighter mata gitu. Iya, stay keren lah. Stay keren sih. Tapi ya gitu kan kalau misal gue lihat sih sebetulnya set story-nya si Sid itu Gundamnya menarik ya. Jauh lebih Maksudnya bagus kayak daripada itu kan. aslinya. Sid banyak side story sih. Kan ARF, ABF, terus Strike Noir. Iya. Keren anjir. Stargazer itu juga. Stargazer gue kurang suka sih. Stargazer gue lumayan sih. Kayak tapi kalau apa? Emang kalau dimainin di game boring sih. Soalnya ability-nya tuh cuma tiba-tiba kayak ngeluarin kayak apa? Ngelambai-lambai terus keluar sinar gitu. Apaan sih anjir? Ya, lu nggak pernah main apa? Nggak pernah main Musou Gundam sih, Jan? Kalau Musou Gundam PS3 yang kedua. Iya, kan ada Stargazer itu. Gue main itu ability-nya tuh dia cuma lambai-lambai doang. Terus nanti kayak keluar sinar-sinar kayak anjir. Sampah banget. Tapi kayak apa? Gue sih masih demen desainnya. Yang di Stargazer gue desainnya demen loh. Kayak apa? Yang duel juga ada versi variannya yang apa? Dual Shroud. Dual Shroud itu gue demen. Sama gue lupa yang Buster ada kayak matanya Visor gitu sih. Kayak gue lupa. Tapi itu Busternya gue juga demen yang versi Stargazer. Tapi banyak yang aneh-aneh juga sih. Kayak gue lupa kayak. Tapi kayak gue demennya Sid tuh kayak yang di luar UC yang paling banyak side story itu seri Sid loh. Kalau Double O tuh side story cuma satu. Si apa? Gue lupa. Iron Blooded Orphans malah nggak ada. Kayak Gundam Wing juga. Wing sih ada novel tapi kayak Wing masih yang lanjutannya itu keren anjir yang lanjutannya apa? Lanjutannya si siapa itu namanya? Wing. Lanjutannya Endless Waltz. Iya, ada. Tapi kayak gue cari translasi itu susah banget kayak apa? Cuma baca sinopsis. Nah, tapi kayak kalau Sid tuh banyak banget side story gitu loh. Yang paling nyampe ada side story apa sih kayak gue lupa. Pokoknya ada sejenis Astray yang tapi pilotnya tuh reporter jadi kayak dia tuh buat combat nggak terlalu tapi kayak bisa buat ngambil foto gitu Gundam. Seriusan ada yang kayak side story-nya Sid tuh aneh banget sumpah. Yang ada Gundam yang dari Mars juga dari Sid itu. Jadi kayak ceritanya ada side story tentang pilot dari Mars. Nah itu Gundamnya agak mirip Double O. kayak Sid tuh side story-nya tuh gila, banyak yang gila-gila aneh-aneh gitu. Makanya berarti emang di Asia atau di Jepang sendiri sih segitu ininya ya, sampai side story-nya maksudnya tingkat orang demen sama Sid segitunya kali, sampai side story-nya bisa dibikin banyak. Yakin aja banyak orang mau baca atau nonton. Banyak banget kayak Sid. Kayak nyampe Sid tuh gue dulu demen Hyperion Gundam. Jadi kayak lu kalau inget di Sid yang awal ada inget kayak mereka pergi ke base. Terus ada kayak shield di sekitarnya gitu. Nah itu tuh ada Gundam yang berdasar itu. Jadi kayak nanti dia bisa ada kayak ada kubah. Agak mirip kalau lu main Overwatch tiba-tiba ada shield di luarnya gitu loh. Kayak Gundamnya ada di situ nyampe di side story ada yang kayak gitu. Aneh-aneh apa. Kayak Gundam variannya tuh banyak yang aneh-aneh gitu. Absurd anjir. Ya mending Gundam lah kalau absurd. kalau mending sekalian ya. Iya, asli. Absurd sekalian nih. Kalau Gundam tuh gue udah Gundam ketemu Dragon Ball sih itu kayak. Gundam jago karate. Iya. Gundam jago karate. Move-nya Gundam kan kayak Hadoken. Master Asia. Naik unicorn-nya. Tapi kalau Gundam tuh gue bilang di barat pasti nggak bisa populer langsung apa kayak stereotip rasis. Tapi nyari dubbingnya gampang loh, Vin.
Iya. Gundam masih Zaman- gampang loh. Tapi kalau maksudnya mau di remake sekarang gue bilang gimana Oh. pasti. Iya. Ya Iya. sekarang makin sensitif juga kan susah gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong cerita Sid juga nih ya. Sekarang nih abis announcement selain itu apa? Tadi ada model baru sama ada itu apa? Life size Freedom. Sid juga di-announce katanya mau ada, dibilang sih kelihatannya movie dari direkturnya yang sama, yang bikin Sid sama Sid Destiny, dia mau ada kelanjutan ceritanya lagi, belum detailnya sih belum di itu, tapi dibilang udah lagi diproduksi juga, jadi nanti ceritanya bakal diperpanjang lagi. Nah, The fuck. kalau lo pada gimana nih, tertarik nggak dengan Tidak. kayak atau di Destiny aja kagak bisa nyampe habis? Gue Destiny malah nontonnya pas terakhir-terakhir doang anjir. Tengah-tengah awal tuh kayak apalagi Drama. scene battle enggak, gue paling males tuh scene battle awal-awal dia pakai Freedom tuh bosan banget gue anjir. Udah terlalu OP ya. Enggak, yang selalu battle-nya tuh gitu kan. Nongol set terus kayak apa yang sayapnya itu jadi pokoknya semua yang tembakannya dinyalain gitu kan. Terus kayak nge-scanning gitu kan. Tit, 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 tit. Boom. Itu pasti battle gitu doang aja cuma kayak Ya udah boring OP, banget Jan. anjing. Udah OP banget. Makanya fuck man. Itu yang dari dulu gue lupa gue ngebahas sama siapa kayak kalau salah Babu apa dulu kayak pernah ngebahas itu dibilang jadi Kira tuh digambarnya ngedewa banget bisa tit ini padahal apa ini autolock mesin kan cuma Ini makanya lu tahan tombol terus kayak dia ngarahin sendiri. Kayaknya terlalu OP deh. Maksudnya Sid terlalu OP kali ya. Maksudnya ini menurut gue ya kayak Gundam Wing aja yang bentuknya unik tapi masih make sense lah gitu ya. Itu hancur di Endless World, maksudnya kayak gila Gundam yang bentuknya keren bisa hancur. Ini Gundam kayak gila kegores aja kayak nggak bisa gitu. Parah. Ngaco banget nih. Tapi gue ya gimana sih? Gue masih mending desain di Sid Ori daripada di Destiny loh. Ya, pas di Destiny, apalagi Freedom gue demen. Tapi Strike Freedom tuh gue bilang keramaian. Kayak ada dekal-dekal sendinya emas juga gitu loh. Iya. Tapi kalau gunplanya keren sih lah. Nah itu ya mungkin gue juga mau ngebahas juga kayak kalau gue ke rumah orang tuh pasti lihat ada koleksi Gundam pasti ada Strike Freedom deh. Jadi barang kolektor. Padahal menurut gue tuh keramaian gitu loh. Iya. Tapi buat pajangan tuh oke. Soalnya apa ya kayak Strike Freedom tuh kayak itu kan aslinya tuh kayak kalau gue tuh taunya gara-gara tadinya itu inspirasinya tuh dari Hainu. Kalau lu tahu Shark Counter Attack, Hainu tuh kayak versi Nu Gundam tapi yang di novelnya gitu loh. Yang belakangnya itu ada pakai funnel. Nah, itu kan makanya kalau Freedom yang kalau New Gundam kan tegak kan funnelnya kan. Kalau yang ke belakang kan persis kayak Freedom. Nah, tapi kalau Nu Gundam tuh gue bilang nggak rame. Tapi kayak Strike Freedom tuh kebanyakan alat gitu loh. Udah ada funnel, sayapnya. Gue lupa apa tuh yang di Iya sih rame ya. Benar iya. juga sih rame. Udah kalau dia ngelepas gitu udah kayak agak kayak gue ngeliat kayak jadi nge-super saya gitu loh kayak langsung ada auranya gitu. Kalau Nu masih elegan sih ngelihatnya. Iya. Keren itu. Masih keren banget sih. Bahkan seri bulky-nya yang apa yang ini apa yang full armor. Oh iya, full armor iya. Itu masih keren anjir. Masih oke tuh. Itu Gundam jadul bentuk keren. Tapi kalau Sid bener simple is the best. Benar. Punya charge-nya aja keren, yang pas di charge counter attack maksudnya masih kelihatan jahat tapi keren gitu loh bentuknya. Kalau di Shark Counter Attack tuh kayak gue mending pakai Zazabi. Lo pernah lihat versi itu nggak? Nightingale yang iya itu. Gue dari tadinya, gue dari tadi tuh nginget Nightingale kayak Sazabi bleber anjir, fuck man. Tapi bener loh kayak gue pernah lihat. Bener Sazabi bleber kan, bener kan? Gue pernah lihat gumplanya itu kalau lu bandingin sama kayak waktu itu HG juga deh. Tapi dibandingin sama HG lain itu kalau lihat samping tuh lebarnya sama dengan 3 HG. Iya dia. Anjir. Kayak itu aja gue nggak yakin gara-gara gue ngeliatnya di kaca kan deh. Itu kalau gue berdiri nggak ada stand itu
miring kagak ya? Kayak pantatnya kegedean Makanya terus. yang kemarin kan akhirnya kan dikeluarin kan seri HG Ada restunya itu. kan. Gue kayak, aduh, Nightingale nih keluar tapi bentuknya bleber begini. Iya sih. Kayak dipencet Bener, kayak ditekan ya, bleber, kayak di press. Iya, Oh, iya? kayak Sazabi di press, lo cari aja Nightingale. Kayak PNG terus lu stretch samping Iya. tapi atasnya kagak lu gedein gitu. Iya, gila. Kayak gue ngeliatnya agak kayak kayak sedikit disampingin gitu. Makanya kan bener kan istilah gue kan Sazabi bleber kan itu. Iya. Sazabi Kacau paling aja. samping gitu. itu makanya kayak gue bingungnya kayak karena kalau kayak kebalikan loh, kayak kalau versinya di Seed itu harusnya kan jadi Justice kan ya. Kalau Justice gue bilang tuh masih simple elegan. Tapi kayak kenapa kebalikan gitu loh di Seed. Udah lah, gak usah bahas Seed lagi lah ya. Banyakan ngeluhnya daripada pujinya. Iya, capek gitu loh. Tapi asli kayak gue nggak tahu deh, kayak kalau gue sih enjoy aja sih Seed. Gue nggak tahu deh kalau lu jelas benci aja. Tapi kayak soalnya direkturnya si Mitsuo Fukuda, gue juga demen. Dia kalau nggak salah yang bikin Fafner juga kan kalau nggak salah. Gue lupa apa karakter desainnya aja yang sama sih. Karakter desain sih. Kalau lu nonton Fafner kan Dejan? Gue nonton tapi yang terakhir gue udah nggak ngikutin karena udah ya gue juga nggak kepanjangan, gue udah lupa kepanjangan dan udah kebanyakan yang mati, gue jadi setengah nggak peduli. Parah anjir. Kalau nonton Fafner tuh kayak Gundam yang agak kerasa UC. Kayak kalau Gundam yang lama kan lu saking banyak kayak dibunuh nyampe lu lupa karakternya gitu loh. Udah lupa. Saking banyaknya yang mati. Fafner tuh kayak gitu, banyak banget yang mati. Iya? Serius? Lu nonton aja sih, sampai season 3 masih oke lah. Lewat dari situ tuh udah mulai kepanjangan. Bukan boring atau apa ya, kepanjangan. Oh, gue kira abis season 3 udah mulai kill count. Jadi kayak, wah besok ini mati nih yang ini. Enggak kayak, kenapa gue kayak kalau Gundam lu tuh kayak udah kebiasa kan, kayak ada seri baru ganti MC kan ya. Iya. Nah karena kalau MC tuh lu tahu MC lo pasti selamat dan karakter sekitarnya mungkin mati. Nah kalau Fafner tuh gara-gara MC-nya sama, gue tuh kayak begitu season 3, oke, selain MC tuh gue nggak bakal ngikat ke karakter yang lain karena gue tahu semua tuh potensi mati. Bahkan sidekick-nya aja waktu itu kalau nggak salah yang sempat udah hampir kan ya? Hampir, ada yang hampir mati terus habis itu mati lagi. Jadi kayak gue udah secara emosi itu kayak gue udah nggak ngikat ke siapa-siapa. Jadi kalau mati itu gue nggak ada yang terikat. Mirip AOT ya. Jadi kayak yaudah lu nggak usah melihat karakter lain ntar mati. Gua kalau AOT nggak ikutan, gue nggak tahu. Lu ngebawa panas Ojan nggak demen AOT, tiap kali gue mau ngobrol AOT sama dia kagak mau. Tra, nonton nggak Tra? Lu lihat nggak Tra? Apa? Attack on Titan yang enggak, gue tidak tertarik. Yes, ada teman. Kenapa jadi ada dua kubu? Gue ngarep mau ngeroyok. Ojan dari dulu gue pengen bikin podcast AOT kagak mau. Podcast AOT. Gue nggak nonton anjir. Nontonnya pas yang dibunuh-bunuh aja. Iya. Dimakan gitu. Anjir. Yang main repek ya. Emang iya sih. Tapi mati lagi naik kuda dilempar batu lah, itu udah paling the best buat itu. Scene the best. Diterjang. AOT itu kayak berserk tapi lu nggak usah terlalu berserk agak lebih santai gitu loh. Iya. Lebih mild. Jadi kayak nonton santai tapi asik-asik ada gore gitu. Tapi yang sekarang ini makanya gue baru kalau nggak salah ini kan yang terakhir Gundam seri itu kan si Barbatos itu, gue lupa apa namanya, Iron Blood Orphan itu kan udah berapa tahun ya? 3 tahun. Belum ada yang baru lagi ya? Iya, agak 3 tahun. Makanya Gundam tuh lagi agak sepi banget sih sumpah. Kayak maksudnya dia tuh ngeluarin adanya tuh kayak sequel dari seri yang lama gitu loh. Kayak sekarang nih Seed mau keluar yang baru, Double O juga katanya mau ada sequel tapi belum konfirmasi apa film atau seri baru.
Terus yang jelas ya UC selalu ngeluarin lah, kayak tahun ini ngeluarin si Hathaway yang ceritanya anaknya Bright. Tapi kayak nggak ada seri baru gitu lagi loh, kayak abis Iron Blooded Orphans. Kayak apa? Si studionya Sunrise kelihatannya kayak udah mau yang biar seri yang udah ada fans aja daripada gue bikin fans baru gitu loh. Tapi mungkin tiba-tiba dia hiatus lagi, maksudnya berhenti. Maksudnya kayak udah mulai di titik jenuh gitu sih kalau gue ngelihatnya, kalau buat ngomongnya series ya. Kayak apalagi yang dia sempat gagal di Reconquista G itu, aduh, tuh kacau balau tuh, yang seri nggak jelas. Lu tahu nggak apa yang lu pernah beli Gunpla-nya yang Reconquista tuh, bentuknya aneh banget deh pokoknya. Keren anjir. Masa sih keren, gue bilang lo Reconquista. Gue nggak demen ngeliatnya, asli aneh. Tapi Reconquista tuh Reconquista G. Lu nonton G in Reconquista. Ya G, jangan G kesana. Oh, yang ini. Yang pada minta dibikinin MG. Iya. Gue sih bilang keren. Tapi oke sih, emang oke sih. Tuh. Iya. Bagus, Ja. Ceritanya ampun, Jan. Ceritanya iya. Kalau cerita iya. Cuman kalau secara Gundamnya masih oke itu buat cerita. Masih oke Gundamnya oke. Ih, gue malah gak demen gitu. loh, aneh. Itu fansnya banyak loh. Jangan salah. Itu waktu pas yang sempat yang gue bilang ke lu kan yang hasil voting. Oh, yang pas voting apa waktu itu ya? Awal 2020 lu mau Gundam apa dah yang dikeluarin? Yang menang itu si Gundam Reconquista itu si yang karakter. Tapi nggak jadi. Malah dikeluarinnya Wing Zero VKH, anjir gila. Ngamuk lah. Karena Zero lagi seriusan. Reconquista tuh soalnya kayak kenapa populer, yang bikin Reconquista itu si Tomino yang bikin Gundam pertama kali, yang bikin Gundam original. Makanya gitu? Makanya fans Die Hard, makanya tadi tuh gue ngarap banget Reconquista, tapi ceritanya sih gue setuju ya, kayak ceritanya tuh fatal. Itu pertama kali nggak harus seri Gundam lah, kayak seri apapun gue nonton tuh nyampe episode 3 terus kayak gue nggak ngerti ceritanya deh, harus nonton episode 2 terus kayak nonton 3 lagi terus kayak iyalah gue lanjutin aja, tapi kayak kalau lu tanya gue ceritanya apa tuh kayak gue udah kayak ngeblur aja gitu. Kayak ibaratnya ini kali ya Vin ya, kayak wah gue mending nonton Ultraman 3 yang jadulnya kayak lebih keren. Kayak episode hafal gitu loh, monsternya siapa aja. Masih gimana ya, kayak terlalu ribet nyampe gue nggak bisa ngerti gitu loh. Kayak nggak tau lah, kayak itu kayak gue nonton seri gue ngerasa goblok kayak apa. Dia mirip-mirip kayak ini kali ya. Gue nggak tahu, gue nggak nonton sih Turn A Gundam. Maksudnya cerita ya, dari cerita jatuhnya agak kompleks juga sih. Gue nggak Reconquista nonton 1 episode, udahlah selesai, nggak usah. Emang cerita iya kan? Ya, soalnya emang kompleks kan. Kompleks, tapi kayak pacing ceritanya gue bilang tuh kacau banget gitu loh. Kayak, iya, itu dia. Kadang ada 1 episode hampir nggak ada ngomong. Terus ada 1 episode berikutnya tuh kayak pidato panjang banget, kayak apa? Gue mau ngikutin tuh gue ngikutin tuh kayak aduh, jadi ceritanya apaan sih? Dan itu ya Vin ya, Reconquista tuh setelah yang Edge ya, Gundam Edge apa sebelum ya? Gue lupa deh tuh. Setelah kan? Edge kayaknya di Jepang agak masih lebih better nggak sih reception seri ya? Tapi mari kita tanya sama yang nonton Edge, gimana, bagus nggak Bapak Fitra? Gundam Edge? Gue nggak bisa nonton kalau Gundam Edge, pasti mending gue Reconquista. Oh iya, serius? Bang Fitra gimana? B aja sih, nggak terlalu ini. Tuh, masih bisa kelahap kalau Fitra. Gue baru nonton chapter 1 sama Gundam Edge langsung kayak what the fuck yo. Masih nonton yang zaman kakeknya berarti, zaman kakek. Iya. Zaman kakek ya. Gue nonton Gundam Edge tuh gue sama kayak Wajan, kayak gue episode 1 tuh kayak aduh nih, gue nggak menyelesaikan episode 1 aja tuh kayak udah berat banget. Berarti emang agak susah. Nah, maksudnya di situ tuh kayak dari Edge terus Reconquista kayak stagnan. Cuman titik menurut gue pribadi ya, nyampe di Iron Blood Orphan walaupun bentuknya kalau kata Ojan, lu ya Jan yang Fitrang kayak anjir bentuknya nggak ada gandem-gandem, nggak ada indah-indah gitu. Itu emang. Tapi ceritanya keren. Maksudnya ceritanya keren banget. Cuma ya emang mengunggulkan story, buat dia pasti bikin.
Nah, Iron Blooded jadinya Orphans. cuma Gundam walaupun nggak estetik Iya. gitu ya, tapi ikonik kayak oh iya nih Iron Blood. Masih iya sih. Masih dikasih satu yang ikonik. Kalau nggak Heeh. ngejual sama sekali, Wah, coy. parah. Iya itu. Parah. Kalau nggak ada yang ikoniknya kacau itu. harus ada yang ngegundam, coy. Kalau nggak Iya. ada yang ngegundam, nggak Karena- ngejual sama sekali mainan. Karena Apalagi Gundam yang awal-awal asli. Iya, Gundam tuh kalau Gunpla nggak ngejual tuh juga nggak Iya itu sih. Karena Gundam aja kan asli Gundam yang pertama itu loh, kayak tadinya tuh di cancel loh dia sebelum tamat, tapi gara-gara jualan mainannya bagus, akhirnya dilanjutin. Iyalah. Lebih Gundam tuh kayak nyayur situ. Kan yang itu kan awal-awal kan tadinya kan mau yang pakai yang apa yang real color itu kan yang hitam putih gitu doang. Iya, jadi kenapa Gundam RX-79 tuh ada warna biru merah, itu tuh gara-gara itu ribut si Tomino dulu yang bikin skrip Gundam sama direkturnya. Itu dia tuh maunya Gundamnya realistik, warnanya hitam putih doang. Kayak senjata militer beneran, tapi dibilang gue mau jual mainan gara-gara gue yang ngebayarin anime ini tuh dia tuh sama kayak apa penjual Transformer bikin kartun Transformer loh. Gue bikin Gundam tuh cuma pengen jual. Ini mainan kalau desain hitam putih tuh kagak populer. Terus ya udah kayak komprominya tuh desainnya tetap kayak gitu tapi ada merah. Kenapa kalau lu lihat Gundam yang original dia ada apa sih kayak Gundam yang kayak ada carrier-nya Gundam itu yang ada pesawat itu tuh cuma gara-gara di tengah dibilang gue mau jual pasangan mainan Gundam jadi harus ada pesawat. Gila. Kayak apa? Ya model dirakit gitu ya, apa yang kayak mainan-mainan Transform gitu ya. Kayak mau ininya Power Ranger lah, ada base. Iya, idenya dari situ gitu. Emang dari situ kayak tadinya kan juga apa jual apa kalau anime mecha tuh asli lebih buat jual main. Iya sih pasti. Sekarang juga sih. Cuma bedanya udah ngerti aja dulu mainannya. Kalau dulu tuh mainan Gundam targetinnya tuh anak 8-9 tahun. Tapi gara-gara sejak Gundam tahunnya yang beli 18 tahun ke atas. Iya. Bapak-bapak. Udah berubah sekarang. Cuma demografinya aja diubah. Iya. Kayak, nah kalau Iron Blood Orphans tuh gue bilang gimana ya? Gara-gara dia temanya ceritanya gue demen kayak tapi karena temanya dia mau apa sih kayak perang gerilya gitu ya, dan gerilya kan maunya tuh nggak menonjol gitu loh, jadi dia bikin Gundamnya gue bilang sengaja kayak gitu tapi akhirnya jadi gue bilang ya jadi boring. gue lihat Barbatos juga iya sih apa nggak ada cantik-cantiknya sama sekali sih. Sekarang ngomongin gini aja Vin, mana lagi Gundam bawa pedang besi bahasanya gitu aja. bawa tombak. Itu bukan pedang besi anjing, palu gada aja. Palu gada. Tombak bawa ini. Bukan pedang besi lah ya, palu gada. Gue lupa nama temennya tuh yang mati, yang kekar deh, gue lupa tuh. Nah itu kan bentuknya walaupun dia jatuhnya kayak bukan Gundam deh di unitnya, cuman bentuknya lumayan keren juga. Maksudnya ya. Nah itu asli Gundam, cuma kepalanya ya? Nah itu gue bilang gobloknya kepalanya transform, itu transform tuh cuma di episode dia mati. Nih mati kan? Jadi orang tuh nggak goblok sih anjir, seriusan. Gue nggak kelar nonton. Seriusan yang transform pas dia mati. Banyak banget Gundam kayak di Iron Blood Orphans tuh gue bilang tuh kayak gitu. Jadi kayak ada banyak versi di transform, tapi orang tuh jadi nggak nyadar ini Gundam apa cuma unit biasa doang. MS fodder biasa doang. Kayak jeleknya Iron Blood Orphans tuh dia nggak pinter ngejual mainannya, gue bilang. Ya kan ceritanya rebel, jadi ceritanya rebel gitu. Emang secara estetika dia gitu, tapi jadi gue bilang jadi kayak mainannya. Soalnya kalau gue bilang kayak apa Gundam pakai palu gadang, ya gue masih demen, masih bisa dibikin keren loh, kayak Astray Red Frame gue masih senang yang pakai katana. Bawa katana. Itu keren tau. Keren. Tapi kalau Barbatos tuh gue bilang kayak ya palu gadanya kagak ada keren-kerennya gitu loh. Palu gadanya jelek banget. Senjatanya aneh. Terlepas dari itu. Lu inget nggak senjatanya Mbah apaan? Salah satunya yang gue lupa pas RX-78. Bola rantai kan? Yang bola rantai. Itu aja, bola rantai. Gila. Bola rantai itu paling konyol. Bola rantai. Itu. Nah, tapi seru Jan. Kan iya, itu kan maksudnya kan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya si Barbatos, masalahnya palu gadanya itu bantep gitu loh. Iya. Udah tiangnya panjang, itunya bantep. Jadi kayak aneh amat sih anjir, gak proporsional gitu. Gak ada ikoniknya.
Dan apa? Kayak banyak banget loh ya, nggak cuma Barbatos tapi kayak semua Gundam di situ tuh Semua. kayak ada nge-transform terus Gundamnya hancur kayak ya lu mau jual apaan ini tadinya kayak ada tadinya bukan Gundam terus palanya diganti Gundam jadi kayak ini lo kalau mau ngejualan mainannya apa Barbatos aja ada 3 versi dari versi setengah hancur sampai tapi versi emang ini dimodif. coy, tapi emang kalau bisa gue lihat yang berbeda diperes tuh Barbatos banget anjir, sampai yang Iyalah itu. aja kan ada form ke-7 sampai form 7-nya anjir, semua ada Iya itu form. keluar semua tuh. Iya, keluar semua versinya keluar. Sekarang yang kayak si Kevin bilang Jan, di dalamnya ya Gundam yang kelihatan Gundam cuma berapa biji sebenarnya. Iya. Mau nggak mau kayak ya kemarin di TV seriesnya dihancurin belum kelihatan dan nanti dipasarin orang tahu kagak ya pas ditaruh di etalase kayak ini seri apa nih gue nggak tahu beli yang lain kagak tahu tuh enggak lah udah jelas beli yang lain nih modifan nih enggak lah custom nggak usah lah. Soalnya dia juga pas itu kan karena pas Iron Blood keluar tuh pas build fighters loh keluar. Ya, jadi itu ngeluarin Gundam yang apa yang part gue lupa yang kayak versi MHG yang partnya bisa lu ganti-ganti gitu loh. Kayak jadi lu tuh bisa karena dia tuh pengen kayak build fighters kayak lu pengen torsinya strike tapi lu tangannya lu pengen kayak apalah Noir atau apa gitu. Nah itu bisa loh jadi kayak parcel lu sambungin gitu kayak si Bandai itu lagi promosi itu jadi nggak tahu ini kayak teori gue lah jadi kayak dia bikin itu tuh sengaja kayak lihat loh Barbatos ini Gundam yang lu bisa ganti-ganti parts kayak Lego gitu loh tapi jadinya tuh kayak estetik kayak karena gue lihat kan kayak iklan kalau gue nonton Air Blood Orphans kan tetap biasa ada iklan jual mainannya kan di akhir pastilah jual gunpla-nya kan. Nah yang dia promosiin tuh itu kayak Barbatos lu bisa ganti bagian shoulder-nya dari yang bentuknya bulat gede jadi yang ramping jadi yang kayak ya keren sih gue gitu tapi Barbatosnya jadi kayak STD banget gue ngeliat. Mungkin cita-citanya mau kayak Zoid Liger kali. Iya ganti armornya doang. Armor biru, sekalian aja gue inget anjir yang Liger Zero yang ada yang versi yang nggak pakai armor telanjang gitu aja. Sekalian banyak aja gitu. bajunya ya armornya itu. Kayak Zoid tapi Zoid tuh gimana ya kayak mungkin kayak kalau dulu kok gue Zoid tuh ingetnya kayak masih rada keren gitu nontonnya. Sekarang begitu gue nonton tuh kayak sekarang CG-nya tuh aneh banget deh kayak. Iya, kayak dulu keren maksa. Dulu nonton yang di SCTV keren anjir. Yang putih keren. Kalau yang biru aneh. Yang di Antv aneh. Tapi sekarang tuh kayak karena kemarin tuh gue sempet iseng jadi kayak gue pengen lihat dulu Zoid tuh anime lama gimana kayak gue cari YouTube terus kayak gue tonton ulang tuh sekarang jadi kayak kok gue nggak nyadar lu CG-nya nyampah gitu. Dulu keren aja ya, aja. Rasanya diingetan gue tuh lebih keren dari ini. ini kejadiannya sama kayak Transformer yang Beast War kali yang dia jadi binatang. Kayak dulu pas kecil keren gitu. Di SCTV gila jadi King Kong, jadi laba-laba. Pas udah gede kayak gila animasinya sampah banget. Kayak video di sana, iya kayak mukanya ini kayak sintetik anjir aneh banget. Rasanya gue main game PS3 masih lebih main game PS2 masih lebih bagus. Ya. Jadi panjang lebar gini kalau ngebahas Gundam Seed ya. Ya, jadi untuk hari ini ya kita bahasnya itu ya makasih juga buat Eja sama Fitrah yang ya mau ikut ngebacot juga di sini. Sama. Walaupun kita jadi tai-taiin doang gitu. Kayaknya emang itu tujuan kalian ya. Iyalah. Tujuan utamanya. Tujuan utama jelas. Sekali-sekali Eja ngundang ngetaiin. Soalnya biasa Eja kita undang kita ngetaiin. Iya. Biasanya gitu Tra. Eja tuh kita undang tuh buat ditai-taiin gitu. Ngerti materinya juga kagak. Tiba-tiba datang dibully doang. Oh enggak ngajakin enak kan. Ja. Lo mau ditai-taiin nggak? Hah? Selalu, lagi pengen ngetain Naughty Dog, panggil aja. Ya, kira-kira hari ini sampai di situ. Makasih untuk buat Citra sama Eja. Dan ya, nextnya tahu kita mau apaan bahasnya. Nanti lihat-lihat lagi.
Kalau apa? Kalau udah habis it nanti bahas G Gundam bisa juga. Kayaknya itu bakal lewat juga deh. Kayaknya kalau udah Gundam kita berempat ngobrol, kayaknya lebih dari 40 menit deh bisa-bisa. Bahas ikan terbang. Lebih lama dari sidang skripsi gue ya. Oke. Thank you semuanya. Yuk. Semuanya sudah dengar. Sampai ketemu lagi next time. Kalau kalian suka video ini bisa tolong klik like sama subscribe karena itu bisa ngebantu kita banget. Sampai ketemu berikutnya ya. Bye bye. Bye bye.